Sebelum membahas tentang perkecambahan, kita perlu tahu apa itu perkecambahan. Perkecambahan merupakan tahap awal pertumbuhan suatu tumbuhan. Dalam hal ini, biji yang semula tertidur atau dormansi mengalami perubahan fisiologis sehingga terjadi perkecambahan baik fisika maupun kimia. Perkecambahan ada dua tipe. Yang pertama adalah perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel adalah perkecambahan yang terjadi karena adanya pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil, sehingga kotiledon ikut tertarik ke atas tanah. Contoh dari perkecambahan epigel adalah kacang tanah dan kacang hijau. Tipe perkecambahan yang kedua adalah perkecambahan hipogel. Perkecambahan hipogel terjadi karena adanya pembentangan ruas batang di atas daun lembaga atau epikotil, sehingga daun lembaga atau kotiledon tidak ikut tertarik atau tetap berada di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan hipogel adalah jagung. Struktur biji dikotil. Struktur biji yang dikotil yang pertama adalah kulit biji. Kulit biji merupakan lapisan terluar dari biji yang melindungi seluruh bagian dari biji. Struktur biji yang kedua adalah epikotil. Epikotil merupakan penghubung antara kotiledon dengan plumula. Struktur yang selanjutnya atau yang ketiga adalah plumula. Plumula merupakan bagian pucuk dari biji dengan sepasang calon daun. Bagian biji yang keempat adalah hipokotil. Hipokotil adalah penghubung antara kotiledon dengan radikula. Bagian biji yang kelima adalah radikula. Radikula merupakan calon akar atau akar embrio. Bagian biji yang keenam adalah kotiledon. Kotiledon memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai penimbun makanan, yang kedua sebagai alat fotosintesis, dan yang ketiga sebagai penghisap makanan dari putik lembaga untuk lembaga. Struktur biji monokotil. Struktur biji monokotil yang pertama adalah kulit biji. Sama seperti struktur dikotil tadi, kulit biji memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai lapisan terluar dari biji yang melindungi seluruh bagian dari biji. Struktur biji monokotil yang kedua adalah jaringan buah. Jaringan buah merupakan pelindung biji yang nantinya akan menjadi calon individu baru. Bagian biji monokotil yang ketiga adalah kotiledon. Kotiledon memiliki 3 fungsi, yakni yang pertama sebagai penimbun makanan, yang kedua sebagai alat fotosintesis, dan yang ketiga sebagai penghisap makanan dari putik lembaga untuk lembaga. Struktur biji yang keempat adalah endosperma. Endosperma merupakan tempat cadangan makanan. Bagian biji yang kelima adalah koleoptil. Koleoptil merupakan topi pelindung yang melindungi bagian yang nantinya akan menjadi batang dan akan menjadi daun. Bagian biji yang keenam adalah plumula. Plumula merupakan bagian pucuk dari biji dengan sepasang calon daun. Bagian biji yang ketujuh adalah epikotil. Epikotil merupakan penghubung antara kotiledon dengan plumula. Bagian biji yang kedelapan adalah radikula. Radikula merupakan calon akar atau akar embrio. Bagian biji yang terakhir atau yang kesembilan adalah koleoriza. Koleoriza merupakan pelindung dari calon akar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan terbagi menjadi 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi hormon dan gen. Selanjutnya, faktor eksternal meliputi air, suhu, medium atau yang biasanya berupa tanah, kelembapan, dan yang terakhir cahaya. Selanjutnya yaitu proses perkecambahan. Proses perkecambahan diawali dengan masuknya air ke dalam biji. Biji yang kering akan menyerap air di sekitarnya. Proses ini disebut imbibisi. Imbibisi sangat penting karena masuknya air ke dalam biji akan membantu fitohormon aktif bekerja. Air yang masuk akan menyebabkan biji menjadi mengembang dan membesar, dan kadang membuat kulit biji menjadi pecah. Air yang masuk akan memicu aktifnya hormon gibberellin pada embrio. Hal tersebut akan memicu sel-sel di lapisan aleuron untuk memproduksi enzim amilase. Enzim amilase yang telah dihasilkan akan bekerja di endosperma untuk mengubah
mati menjadi gula. Kemudian gula yang dihasilkan akan ditransfer kepada embrio sebagai bahan untuk pertumbuhan embrio. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tipe perkecambahan pada tumbuhan. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada pot plastik atau polybag. Yang kedua adalah tanah gembur. Yang ketiga ada air. Yang keempat kamera. Kelima biji jagung. Dan keenam ada biji kacang tanah. Cara kerja. Yang pertama, rendamlah biji jagung dengan kacang tanah selama sehari semalaman seperti di gambar. Yang kedua, tanamlah dengan cara menekan sehingga biji akan rata dengan permukaan tanah, tetapi jangan sampai tenggelam. Usahakan dalam menanam dengan cara saat jarum jam, sehingga saat pertumbuhan akan bisa dilihat dari luar. Yang ketiga adalah setelah muncul daun, cabut dan amati tipe perkecambahannya. Foto dan beri keterangan gambar yang ada pada foto. Pada slide tersebut terdapat gambar kecambah biji jagung dan kecambah biji kacang tanah. Selanjutnya adalah data hasil pengamatan. Pada tabel berikut telah tersedia foto, yaitu foto kecambah jagung dan foto kecambah kacang tanah, di mana dengan gambar tersebut atau dengan kecambah tersebut kita dapat menentukan tipe perkecambahannya. Selanjutnya adalah analisis data. Pada percobaan kali ini dilakukan untuk mengetahui tipe perkecambahan jagung dan kacang tanah, di mana jagung mengalami pertumbuhan hipogel, yaitu perkecambahan yang terjadi karena pembentangan ruas batang teratas atau epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tetap di dalam tanah. Sedangkan kacang tanah mengalami pertumbangan epigel, yaitu perkecambahan yang terjadi karena pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil hingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Selanjutnya adalah pertanyaan dan diskusi. Yang pertama, setelah ditetesi iodin atau betadin, apa yang terjadi? Mengapa demikian? Jawabannya adalah, setelah ditetesi iodin atau betadin, yang terjadi adalah perubahan warna pada biji kecambah jagung dan kacang tanah, yang mana perubahan warna tersebut menandakan adanya konsentrasi amilum atau karbohidrat pada bagian endosperma. Pada biji kecambah jagung, warna sebelum ditetesi betadin adalah putih dan warna setelah ditetesi betadin adalah ungu kehitaman. Sedangkan biji kecambah kacang tanah, warna sebelum ditetesi betadin adalah putih dan setelah ditetesi betadin berubah menjadi hitam kecoklatan. Setelah ditetesi betadin itu juga, kita dapat melihat struktur kecambah menjadi lebih terlihat. Selanjutnya, dapat kita lihat pada gambar bahwa yang pertama, biji jagung setelah ditetesi iodin atau betadin berubah menjadi warna ungu kehitaman dan struktur yang terlihat adalah bagian endosperma. Yang kedua adalah biji kacang tanah setelah ditetesi iodin atau betadin, yaitu berubah menjadi warna hitam kecoklatan, di mana struktur yang terlihat adalah endospermanya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa perbedaan biji monokotil dan biji dikotil? Pada tabel berikut bisa kita lihat beberapa perbedaan yang membedakan antara biji dikotil dan monokotil. Yang pertama adalah jumlah keping atau kotiledon. Pada dikotil, jumlah kepingnya ada 2 atau lebih, sedangkan monokotil hanya 1. Yang kedua adalah endosperma.
Pada dikotil tidak ada endosperma, sedangkan monokotil terdapat endosperma. Yang ketiga adalah embrio. Embrio pada dikotil tidak dilindungi, sedangkan pada monokotil embrio dilindungi oleh seludang. Yang keempat adalah radikula dan plumula. Pada dikotil, radikula dan plumula tidak dilindungi, sedangkan pada monokotil radikula dilindungi oleh koleoryza dan plumula dilindungi oleh koleoptil. Bagian manakah yang akan muncul pertama kali saat tumbuhan berkecambah? Dari gambar di samping dapat disimpulkan bahwa bagian yang pertama kali muncul ialah akar. Bagaimana tipe perkecambahan pada jagung dan kacang tanah yang kami amati? Menurut yang kami amati, tipe perkecambahan pada jagung ialah hipogil, di mana biji jagung terjadi pembentangan ruas batang teratas atau epikotil sehingga menyebabkan daun lembaga tertarik ke atas dan mengakibatkan kotiledon tertinggal di dalam tanah. Sedangkan tipe perkecambahan pada kacang tanah yang kami amati adalah epigil, di mana terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon tertarik ke atas tanah. Biji mendapatkan makanan dari amilum. Amilum yang tersimpan di dalam endospermae. Amilum yang tersimpan di dalam endospermae merupakan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan untuk tumbuh sampai tumbuhan tersebut dapat memproduksi makanannya sendiri. Dari percobaan dan pengamatan yang kami amati, dapat disimpulkan bahwasanya tipe perkecambahan ada dua, yaitu epigil dan hipogil. Tipe perkecambahan epigil yang terjadi pada tumbuhan dikotil, sedangkan tipe perkecambahan hipogil terjadi pada tumbuhan monokotil. Sekian dan terima kasih.